Hai teman-teman semua, welcome back to Just the Math Stud. Kali ini kita akan bahas histologi sel darah. Nah, sel darah itu, seperti yang teman-teman ketahui secara umum, dibagi menjadi dua kan, ada sel darah merah dan juga sel darah putih. Untuk sel darah merah, kita akan bahas terlebih dahulu. Dia memiliki nama lain eritrosit atau red blood cell. Di sini bisa kita lihat di gambarnya, dia bentuknya bulat dan berwarna merah muda atau acidofilik. Dia juga nggak punya inti sel, makanya di tengahnya itu pucat dan diameternya itu 6-9 mikron. Nah, kalau di dalam bentuk preparat, biasanya kan darahnya suka ada bagian yang ngumpul di suatu tempat. Jadi dia bertumpuk-tumpuk kayak uang logam. Nah, ini disebut sebagai Rolex. Sedangkan ada juga nih kelainan, namanya hipokromia. Kalau bagian tengahnya itu luas banget, dia lebih dari setengah diameternya. Hal ini karena konsentrasi dari hemoglobin itu lebih sedikit daripada normalnya. Dan kalau misalnya hemoglobin dikit, berarti kan kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen juga turun. Nah, itu bahaya. Selanjutnya kita akan bahas untuk eritrosit yang imatur atau retikulosit. Dalam pembentukannya, sel darah kan gak langsung matang. Jadi dia habis diproduksi, dia baru dimatangkan. Nah, di sini untuk retikulosit, ciri-cirinya itu dia lebih besar dari eritrosit. Lalu dia mempunyai sitoplasma yang agak biru dan ada jala-jala retikulum, sisa dari intinya. Jadi kalau dia udah matang, intinya tuh hilang sepenuhnya. Untuk perwarnaannya biasanya menggunakan brilliant crystal blue. Oke, selanjutnya kita akan membahas leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih secara umum dibagi menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit itu artinya dia memiliki granula atau bulat-bulat. Seperti di gambar bisa dilihat, ini ada granula. Kalau yang nggak punya granula itu agranulosit, dia bentuknya cuman kelihatan intinya. Untuk sitoplasmanya nggak ditutupi oleh granula. Nanti kita akan lihat di bawah. Selanjutnya, granulosit ini dibagi lagi menjadi 3. Ada basofil, eosinofil, dan juga neutrofil. Pertama kita akan bahas dulu dari basofil. Basofil ini, dia ukurannya 1,5 kali dari eritrosit, jadi diameternya kurang lebih 10-12 mikron. Intinya nggak jelas karena dia tertutupi oleh granula yang warnanya itu biru kehitaman ataupun ungu tua. Selanjutnya kita akan bahas ke eosinofil. Eosinofil ini warnanya lebih kemerahan dan dia akan muncul ketika seseorang terkena alergi dan keadaan ini disebut dengan eosinofilia. Eosinofil ini dia menyerap histamin dari sel mas. Ukurannya sendiri masih kurang lebih mirip, 1,5 kalinya eritrosit, jadi diameternya itu 10-15 mikron. Untuk globus intinya itu mirip gagang telepon, seperti teman-teman bisa lihat di sini, bentuknya menyerupai huruf C atau gagang telepon. Tapi tidak selalu. Kemudian untuk kromatin intinya itu padat dan kasar, tetapi tidak sepadat neutrofil. Karena di sini masih bisa dilihat walaupun dia terlihat padat, dia masih ada celah. Kemudian untuk granula di sitoplasmanya itu kasar, mirip-mirip basofil, tapi dia lebih kurang kasar dan warnanya itu merah. Kalau basofil tadi kan kehitaman tua. Selanjutnya kita akan bahas untuk tipe yang ketiga adalah neutrofil. Nah, neutrofil ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang neutrofil batang, ada yang neutrofil segmen. Untuk neutrofil batang atau step, ini adalah tipe neutrofil yang masih muda, dia belum matang. Jadi, intinya itu hanya 1. Seperti yang bisa kita lihat di sini, intinya dia 1, menyerupai huruf S atau huruf C. Dia tidak berlobus. Kalau lobus itu istilahnya kayak terbagi-bagi. Nanti kita bandingkan di bawah. Kromatin intinya padat. Kalau kita bandingkan sama eosinofil tadi kan masih ada celah. Kalau yang ini semuanya padat, kayak satu warna. Selanjutnya, untuk granulanya itu lebih halus dibandingkan dengan granulanya si basofil dan juga eosinofil.
Lanjut, kita akan membandingkan dengan neutrofil segmen atau polimorfonuklear. Namanya polimorfonuklear, berarti dia punya banyak nukleus. Intinya berlobus-lobus. Neutrofil yang segmen ini itu neutrofil yang udah matang. Lobusnya itu kurang lebih 2-5 lobus. Nah, kalau misalnya lebih nih, itu namanya hypersegmented. Jadi lobusnya bisa 7, 8, dan lain sebagainya. Untuk ukurannya juga mirip-mirip 10-12 mikron, dan granulanya itu halus juga. Warnanya ungu muda, tipis-tipis, samar-samar. Kemudian untuk kromatin intinya itu padat. Nah, kadang juga ada ditemukan struktur drumstick. Ini ditemukan pada perempuan sebagai penanda dari kromatin seks, kondensasi kromosom X yang inaktif. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang tipe agranulosit atau tidak punya granula. Di sini terbagi menjadi dua, ada limfosit dan juga monosit. Bedanya apa sih? Limfosit dibagi lagi, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu seukuran dengan eritrosit, kurang lebih 7 mikron. Sedangkan kalau yang besar itu mirip-mirip neutrofil, 10-12 mikron. Intinya itu bulat dan hampir menutupi semua sitoplasmanya. Seperti yang bisa dilihat di sini, hampir menutupi semua kan, walaupun masih ada sedikit sitoplasmanya. Untuk kromatin intinya itu sangat padat dan berwarna biru gelap. Dia nggak punya granula. Jadi kalau yang di preparat ketemu bentuknya hampir menutupi semua dan dia itu padat banget, pasti limfosit. Kemudian untuk monosit, bedanya apa sih? Kalau monosit itu kan ya selnya bulat juga, tapi intinya tuh ada cekungan biasanya dan bentuknya jauh lebih besar, 3 kalinya eritrosit. Kromatin intinya juga tidak terlalu padat, jadi kadang masih terlihat kayak ada celah-celahnya lebih jelas. Sitoplasmanya banyak dan berwarna biru pucat, biru muda gitu. Dibandingkan dengan yang atas, yang ini kan jelas kayak bentuknya bulat, terisi penuh, sedangkan ini ada cekungan dan masih punya sitoplasma. Cekungan ini biasanya bentuknya kayak ginjal atau huruf C. Nah, kalau misalnya dia keluar dari pembuluh darah, itu ada istilahnya makrofag atau histiosit. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you.